KTT NATO tahun ini mengundang para kepala negara dari 4 negara Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru untuk melakukan pembicaraan guna memperluas organisasi di kawasan tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat pimpinan NATO juga telah memperketat aliansinya di kawasan. Ini menunjukkan niat NATO untuk memperluas tentakelnya ke Asia Pasifik dan menjadi organisasi global setelah sebelumnya mengguncang Eropa. Sejarah telah membuktikan bahwa dimanapun NATO memperluas tentakelnya, maka di situ akan ada perpecahan dan keributan. Tinjauan singkat tentang sejarahnya menunjukkan bahwa organisasi ini telah memihak Eropa Barat melawan Eropa Timur. Kemudian bergabung dengan Eropa Timur dan melawan Rusia, dan sekarang berniat menggandeng beberapa negara Asia Pasifik untuk melawan China. Sebagian besar elit politik di Amerika selalu mengakui bahwa NATO adalah sumber daya strategis yang paling penting untuk menjamin hegemoni global Amerika. Tanpa NATO, Washington akan kehilangan alat untuk mengontrol negara-negara Eropa dan akan sulit untuk mempertahankan hegemoni dan kepentingan Amerika Serikat. NATO secara terus-menerus mendefinisikan kembali posisi dan tujuannya mengikuti penyesuaian Amerika terhadap strategi globalnya sendiri. Ketika Washington mengalihkan fokus strategisnya ke Asia Pasifik dan menunjukkan kebijakan yang relevan secara intensif. NATO juga ikut memperluasnya di kawasan itu dan memperkuat kehadiran fungsional dan organisasinya dengan dalih apa yang dikatakan sebagai ancaman China. Di bawah naungan Amerika, NATO menerapkan pengalamannya yang diperoleh selama lebih dari 30 tahun terakhir, mendominasi keamanan Eropa dengan menciptakan perpecahan di benua tersebut. Dalam upaya membangun arsitektur keamanan baru di Asia Pasifik, Washington tidak puas dengan jenis arsitektur keamanan yang saat ini berlaku di kawasan Asia Pasifik, dan ini menunjukkan pola perilaku mencari hegemoni dan membentuk klik eksklusif di wilayah kawasan Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika di satu sisi terus berupaya untuk mengintegrasikan aliansi dan mekanisme yang ada di Asia Pasifik. Di sisi lain, juga mendesak NATO untuk bergabung di kawasan baik secara sistem maupun aksi guna meningkatkan momentum ekspansif. Dengan gravitasi strategisnya yang bergerak ke timur, Amerika jelas telah mempercepat penerapan arsitektur keamanan di Asia Pasifik. Selain mendorong hubungan dan kerjasama antara NATO dan negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, tokoh-tokoh penting politik Amerika termasuk Presiden Biden telah mengunjungi negara-negara di kawasan ini secara bergantian. Mereka mencoba menciptakan sentimen internasional tentang apa yang dikatakan ancaman China dan mendorong negara-negara di kawasan untuk menyelaraskan strategi keamanan dan pertahanan mereka dengan NATO dan sekutu Amerika Serikat lainnya. Upaya ini untuk membentuk arsitektur keamanan regional bahkan global dengan NATO sebagai intinya, dan kemudian mendorong sekutu Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik untuk menahan China. Langkah-langkah Amerika ini sangat mirip dengan praktiknya menciptakan perpecahan dan memperparah konflik antara NATO dan Rusia. Ekspansi NATO ke arah timur telah menyebabkan konflik militer Rusia-Ukraina, konfrontasi berkepanjangan antara Rusia dan NATO, dan juga keretakan besar-besaran di Eropa. Dengan cara yang sama juga, ekspansi NATO yang dipimpin Amerika ke Asia Pasifik tentu akan menciptakan masalah di kawasan ini. Aliansi militer ini mengikuti logika strategis persaingan geopolitik negara-negara besar yang tentunya akan memaksa negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk memihak antara China atau Amerika Serikat. Akibatnya akan terjadi krisis konflik dan kemungkinan gangguan keamanan dan ekonomi. Dengan alasan mengibarkan panji nilai-nilai bersama yang di dalamnya mempunyai agenda mengamankan hegemoni Barat yang dipimpin Amerika Serikat, NATO mencoba menciptakan konfrontasi divisi dan blok di Asia Pasifik. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.